Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Sunodia. Pagi hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan kembali untuk beribadah melalui YouTube. Mari kita akan memulai ibadah kita, silakan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu karena berkat kemurahan Tuhan bagi kita. Kesetiaannya sampai hari ini telah Dia nyatakan dengan menjaga, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan terus memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Mari kita akan mensyukuri semua akan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita dengan menaikkan satu pujian, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang barusan kami naikkan,
bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini ya Tuhan, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tidak ada yang mengetahui kami, tetapi Engkau Allah yang tahu segala kehidupan kami. Tak pernah tersembunyi bagaimana cara kami beribadah kepada Tuhan, hati kami, pikiran kami, Engkau mengetahuinya. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh memberikan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam bacaan yang barusan kami baca. Ampuni kami ya Tuhan, kami orang berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam pikiran kami, perbuatan kami, tindakan kami, kata-kata kami. Mungkin kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang saat ini, untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang kami kenal. Kami emosi dengan mereka, kami tidak nyaman dengan mereka, bahkan kami stres karena kami belajar dari rumah. Kami tidak bersyukur dengan keadaan kami saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah dosa-dosa kami itu tidak menghalangi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam menyampaikan firman Tuhan saat ini. Ampuni ya Tuhan, layakan untuk
menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tema hari ini saya berikan, bertobatlah selagi ada kesempatan. Kalau kita membaca bacaan tadi, dikatakan di sana bahwa ada beberapa orang Galilea, beberapa orang datang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, di mana Pilatus itu mencampurkan darah mereka dengan persembahan. Dan yang kedua adalah berita tentang orang-orang yang ditimpa menara di dekat Siloam. Orang-orang itu memiliki pandangan bahwa mereka ini mati secara sadis, ngeri, karena mereka memiliki dosa. Dosa mereka lebih besar. Dan itu semua karena akibat dari kesalahan dan dosa mereka. Tetapi Tuhan menjawab mereka di dalam bagian ini 2 kali ya. Di ayatnya yang ketiga dan kelima. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Segala hal mungkin kita bisa mengalami ya, walaupun saat itu memang di zaman itu orang-orang yang berdosa pasti akan dihukum mati. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, Tuhan tidak membiarkan dosa itu. Ketika orang melakukan dosa pada waktu itu mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Injilnya bahwa tidak semua hal itu karena dosa. Tetapi memang karena manusia pada dasarnya adalah menderita akibat penyakit itu muncul karena pada waktu Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Ada kesakitan tubuh, nyeri lelah, sakit bersalin, dan semuanya. Nah, memang pada dasarnya itu adalah akibat dosa. Tetapi berjalannya waktu, kalau kita melihat Bapak Ibu, semua penderitaan yang kita alami, mungkin saat ini kita sedang sakit. Dan mungkin ada di antara kita berkata, itu karena dosa. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa sakit kapan saja ya, karena kita memiliki tubuh jasmani ini lemah, bisa kena virus, bisa kena kuman, dan lain sebagainya. Dan melalui penyakit itu, kita mungkin bisa melihat Tuhan di dalam bagian ini. Bahwa di dalam penyakit sekalipun kita tetap beriman kepada Tuhan. Kalau kita melihat ya, pada waktu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan. Waktu anak kecil sakit, mereka berkata, apakah ini karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Tapi Tuhan berkata tidak. Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu. Jadi tidak selalu kematian orang-orang yang mengerikan atau sakit penyakit itu karena akibat dosa. Tetapi itu karena penyakit tidak bisa menjaga diri atau lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu dari sini Tuhan lebih menekankan kepada mereka ya di dalam bagian ini tentang pertobatan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan tujuan adalah untuk mengampuni setiap dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, dia datang untuk menyelamatkan. Seperti apa yang Allah janjikan di dalam Kejadian itu, bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Nah, pada waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang Israel itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Kehidupan orang Israel tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah hidup di dalam hukum Taurat itu, mereka melabuhkan atau mereka munafik ya. Kalau kita melihat di situ Tuhan mengecam mereka. Bagaimana mereka di luar mereka baik, ritual mereka berdoa, berpuasa supaya dilihat orang, tetapi mereka busuk. Mereka tidak punya belas kasihan kepada orang miskin, tidak peduli dengan orang lain. Dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini, perumpamaan terkhususnya ayat 6 dan ayat 9. Pohon ara dan pohon anggur itu seringkali ditujukan kepada orang Israel sebagai umat Tuhan yang dipilih istimewa dari bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan setelah menyatakan kepada mereka bahwa
Kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, mungkin kamu lebih parah lagi kematiannya daripada orang-orang yang dicampurkan darahnya itu dan ditimpa menara itu. Bukan hanya kematian jasmani, tetapi binasa di dalam kekekalan kalau kamu tidak bertobat. Sehingga Tuhan menjelaskan kepada mereka melalui perumpamaan untuk menegaskan kembali bagaimana selayaknya mereka hidup sebagai umat pilihan Allah. Nah, di ayat 6 dikatakan di sana, seseorang mempunyai pohon arang yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah. Nah, ini ada dua ya, pohon ara dan pohon kebun anggur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Injil yang lain ya, di dalam Matius dan Markus, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus sendiri melewatin jalan, terus di situ ada pohon ara, lebat daunnya, dia tumbuh tetapi tidak ada buah, sehingga Tuhan mengutuk pohon ara itu lalu kering seketika. Nah, Tuhan berkata, buat apa dia hidup di sini kalau tidak bermanfaat? Nah, ini seringkali digambarkan kepada orang Israel bahwa mereka ini adalah pohon ara atau pohon anggur yang dipilih istimewa oleh Allah. Ketika mereka tidak berbuah, ketika mereka tidak bertobat, maka Tuhan berkata di situ, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau tidak berbuah, maka dia ditebang. Betul, orang-orang Israel, seperti yang saya katakan tadi, hanya ritual, hanya KTP kalau kita katakan sekarang, Kristen tanpa pertobatan. Kehidupan mereka tidak berkenan bagi Tuhan. Iman mereka keropos, penuh dengan dosa, kejijikan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Dan terlihat dari kehidupan mereka tidak menghasilkan buah. Dan itu yang sedang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini. Tetapi si pengurus kebun itu berkata, berikan kesempatan lagi setahun. Kalau nanti tidak, mungkin tahun depan kalau dia tidak berbuah, tebanglah dia. Jadi dia memberikan hak kepada pemilik kebun anggur itu, bukan pengurus itu yang menebang. Tetapi dia menyampaikan untuk si tuan inilah yang menebangnya. Dan hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghukum, membinasakan orang-orang yang tidak bertobat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam anugerah. Sama dengan bangsa Israel, mereka dipilih, istimewa, dikasihi oleh Tuhan. Dan kita pun saat ini, kalau kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, itu adalah anugerah bagi kita. Selayaknya kita dihukum mati karena dosa-dosa kita. Dan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan menginginkan kita, selain kita memiliki hak istimewa itu, ada tuntutan juga di sana. Kewajiban kita, bagaimana kita berbuah, memiliki buah-buah. Orang Israel ini, mereka kehidupannya baik. Ada berdaun, seperti anggur ini daun, ada tumbuh, mereka tumbuh. Tetapi tidak berbuah, tidak berdampak. Tidak ada pertobatan, tidak ada berbalik dari dosa-dosa mereka dan menaati firman Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita terus hidup di dalam dosa manusia lama kita? Orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan itu, Bapak Ibu, mengalami pertobatan. Pertobatan itu lahir baru. Dan buah dari lahir baru terlihat dari kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memandang kehidupan ini di dalam kacamata Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak putus asa, tidak marah, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan merindukan kita untuk berbuah. Dan kalau kita melihat tadi diberikan kesempatan setahun lagi, ini di dalam waktu Tuhan ya. Mungkin bukan di dalam waktu kita saat waktu manusia, bahwa setahun itu berarti hanya 2020 ini. Tidak. Kesempatan itu, waktu itu ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan.
Kalau Tuhan saat ini memanggil kita pulang, apakah saya sudah bertobat? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah buah saya terlihat? Begitu juga dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Jangan sampai terlambat, maka kebinasaanlah yang kita hadapin. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan, kesempatan hari ini untuk bertobat dan percaya, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima Dia di dalam hatimu, berubah di dalam kehidupanmu, menjadi bermakna hidupmu bagi orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita saat ini, karena kita tidak bisa keluar. Kita menjadi berkat bagi mereka. Maka terlihat di sana bahwa iman itu terlihat dari perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan sama saja, kita tidak memiliki relasi. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang berkenan bagi Tuhan. Kalau kehidupan kita masih terus di dalam dosa, masih mencintai dosa, masih mencintai hal-hal dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita hari ini. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk berbuah menjadi berkat bagi teman-teman kita. Mungkin kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat ada tetangga kita atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan materi, dan kita mampu, mari kita memberikannya. Kita mendoakan mereka, kita memberikan apa yang bisa kita berikan selagi ada kesempatan. Dan itu menunjukkan kita sebagai orang-orang yang sudah mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh hidup, bertobat, selagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup saat ini. Tolong kami ya Tuhan, bagi kami yang telah percaya kepada Tuhan, biarlah hidup kami ini boleh berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kata-kata kami, sikap kami di media sosial, di lingkungan kami, di rumah kami, dan dimanapun. Kami yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami tidak membuang-buang kesempatan. Karena kami tidak tahu hari esok kami. Kami masih bisa bernafas, Tuhan masih memberikan kami kesempatan atau tidak. Dan ketika Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kami lagi, Engkau memanggil kami, maka kehidupan kami akan binasa di dalam neraka itu. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah firman Tuhan ini terus termaterai di dalam hati kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini di dalam proses pembelajaran kami, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, biarlah juga Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami kemampuan untuk mengerjakannya. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapak, yang saat ini masih terus dilanda oleh wabah virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Biarlah ya Tuhan Engkau tolong semua para menteri, semua pemerintahan kami, pemimpin kami ya Tuhan, setiap daerah, kota, dan juga pusat, supaya kami semua masyarakat boleh menjaga kesehatan kami, memperhatikan bahkan menaati protokol yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kami juga merindukan untuk vaksin yang saat ini ya Bapa terus diolah dan terus diuji coba. Biarlah ya Allah Engkau memberkati vaksin ini, sehingga dalam waktu dekat ini kami semua boleh mendapatkan vaksin itu. Engkau berkati semua para ilmuwan ya Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya, sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk kota kami Samarinda. Tuhan berikan kedamaian di kota kami, bahkan kami pun boleh menjaga diri kami, bahkan semua masyarakat yang ada di Samarinda ini taat kepada aturan-aturan yang berkenan dengan COVID, sehingga ya Tuhan Yesus, rumah sakit ini tidak semakin penuh dengan pasien COVID, tetapi ya Tuhan bisa berkurang
dari pasien COVID ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, setiap hari kami mendengar suara ambulan dan kami tidak tahu kapan waktunya kami juga seperti itu. Dan kami tidak takut karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup dan mati kami ada di dalam Tuhan. Kami memiliki surga itu ya Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami semua anak-anak SMA dan juga Bapak Ibu guru memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan, kami hidup di dalam Tuhan. Kematian adalah keuntungan, sehingga itu tidak membuat kami takut untuk menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu minggu depan.